Tapahohoma manginang, tapasada maruhata, martang yang mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di perbadiana mano palangit dohot tanoon, di pasaur madamena tutod dita, amen rap mahita madok tangyak tay. Ale Yesus Tuhan nami, bereng hami nadison, pinar mahamido hami saluhu na nadison, saya siroham di hami sepangulu hamion. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 15 ayat 1 ayat 3. Balgado akka pabahenan ni Jehovah, hinalunguton ni sude akka nalomoroha disi. Nunga di perbohali akka namakkabiari ibana, dingot dopa dan binahenai rodi saleleng ni lelengna. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Mauliate madiho ala naung di pabisarho barita nauli manodangi rohan ami. Asa hutadahami ho dohot lomo ni roham. Saya pergogoi mahami mangulahon lomo ni roham saleleng dengolu namion. Asa mertua hami bahinommu. Saya perbadiai marohan ami marhite-hite todim. Jala pergogoi mahami mangorom hisap-hisap ni daging nami. Dohot manggotapon roha portibi. Saya pasada marohan nami manguloiho, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Didongani Tuhan debatama hitaun salahutna. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tabegema patik ni debata natar surat ima sian patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bainomu debatam. Dia do dapatani odo. Ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata
asamida nasana adong. Ido sahakna rap mahita mangido gugu tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata saya pergogoi mahami mangulahon na hobar tupati mi. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 122 ayat 3 taba onom 1 ayat 7. Tapauduk marohatta martang yang mahita manapoti dosata nagodangi tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata amanami pergogo nasuhatu dosan. Mauliati mahudok hami tuho al asini roham midahami jolma nadangolon. Narodo hami nuaing tu jolom manapoti saluhut dosa nami. Allahu parahato petami do na di bagasan dosa do hami tubuh. Jaladang adong dapot hapor siaon di bagasan roha nami hian. Jojo dohami manibel siad dalam munatigori. Jalahulau si hami nanidok ni hatami. Asima roham di hami ale Tuhan di bata. Hobar tudenggan ni basam. Sayunang paingot-ingot akadosa ni hapason nami. Dohot pangalausion nami. Sese sama saluhut nai. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatian ni halak perjahat. Alai na lomodo rohaku mida hamumulak ni perjahati tumadikon darana asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 100 pulusia ayat sada tabatulu.
tabuk kama bibelta amanginang, trupok epistel nasahat dihita mingguon, ima na tersurat sian buku Hesekiel bidu 2, memuka sian ayat na perjolo, diujungi ayat na palimahon. Buku Hesekiel bidu paduahon, memuka sian ayat na perjolo, diujungi ayat na palimahon. Songonoma didok. Perikopna, hasasahat ni tohonan hapanurirangon tu si Hesekiel. Jadi didok ibana matuau, ale anak ni jolma, ojakon mapatmu asa makatai au tuho. Dungi uju makatai ibana tuau, bongot matod di tu bagasanau, laos dipajongjong au dipatu, gabe mananginangi au tu ibana na makatai dohot au. Dungi didok ibana tu au, ale anak ni jolma, au mamarsuruho tu halak Israel, tu bangso akan mangguturi dopak au, nang nasida, nang opu nasida, say marbalik do sian au rasi rasa sadarion. Au matongon marsuruho tu akka napirbohi dohot natakang marroha, jala dohonomu matu nasida, buti hatani Tuhan Jehovah. Allah yang gunasida, manang tangihononna manangdang, ay bangso pangguturi do nasida, gabe diboto nasida naung adong panurirang sada di tonga-tonga nasida. Ido sahatna, martua ma jolma nau bege jalan nau peop hatani dibata. Amin. Maredehita sian bukede 514 ayat sada dohot 2. Taha tidak kemah taha porsiat tai todo pandebata rap mahita madok. Au porsia de debata Jehovah ido ama pergogo na suatu dosan na tumo palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ne debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sian todi porbadia andorak suabubuhan. Ido tuhata
na tumaun na bernit, di panghuman ni selatus, na mati terpajal lo ibana di hau penursilang, na tuat tu penunuturo ding ditanam, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahud dulu tu siaman di bata Jehovah, amanai pergogo nasuhatu dosani, di sima ibana pa imamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea ditondi porbadia, jala adong sada hurian abadia, huriah atau panhalak Kristen akan abadia, dohot dihasisaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sarasuda. Amin. Maredehita, sian bukwede nomor 715 ayat sada dohot 2. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur buat berkat-Mu dalam hidup kami, di mana Engkau masih mengizinkan, mengundang dan melayakkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu meskipun via streaming. Tapi kiranya Bapa tidaklah berkurang sukacita dari diri kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, kami yakin percaya Engkau telah berada di tengah-tengah rumah kami untuk memberkati telinga dan hati kami yang mau mendengar dan menerima firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami melalui perantara anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada kita pada minggu ini, itulah yang tertulis di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 6b sampai ayat yang ke-13. Markus pasal yang ke-6 ayat 6b sampai yang ke-13, saya bacakan untuk kita sekalian. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka.
Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hanguluan Do Hatam. Shalom Amang Inang buat kita semuanya. Semoga kita semua yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah streaming dalam keadaan sehat. Jika laupun ada di antara kita yang sedang sakit, kiranya biarlah Tuhan memberkati kita, memberikan kita kesehatan. Minggu ini Amang Inang, topik tema kita ialah pergi dan beritakanlah firman Allah. Borhat mamaritahon hatani debata. Di sini diingatkan kita bahwasanya untuk pergi dan beritakan firman Allah. Sesuai dengan nats kita pada minggu ini, jelas di sini tertulis Amang Inang, di mana Yesus mengutus ke-12 rasul atau ke-12 muridnya untuk memberitakan firman Allah. Berbicara mengenai pemberitaan firman Allah tidak hanya terjadi pada ke-12 murid Yesus, tidak hanya terjadi dalam perjanjian baru, tetapi mengenai pemberitaan firman Allah sudah terjadi di masa lampau, yaitu di perjanjian lama. Bisa kita lihat bahwasanya di masa lampau, di masa perjanjian lama, Allah telah menyuruh beberapa nabi-nabi untuk memberikan peringatan, untuk memberikan nasihat kepada bangsa Israel untuk melakukan firman Allah. Mereka diutus Allah untuk memberitakan firman Allah. Bisa kita lihat seperti Nabi Yunus, Nabi Yeremia, dan lain sebagainya. Di perjanjian baru ini tertulis di nats kita ini bahwasanya Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan firman Allah. Berbicara mengenai pemberitaan firman Allah bukanlah hal yang mudah. Mengapa demikian? Karena ketika ada seseorang yang ingin memberitakan firman Tuhan, baik itu oleh seorang pendeta, baik itu oleh seorang parhalado, baik itu hanya jemaat saja, tidaklah hal yang mudah. Karena pasti akan ada penolakan dari beberapa orang. Sama halnya seperti yang diterima oleh Yesus. Ketika Yesus melakukan pengajaran-pengajaran, ia mengalami penolakan. Contoh nyatanya yang bisa kita lihat, yang mengalami penolakan dalam memberitakan firman Allah, yaitu Nomensen. Kita bisa lihat di mana Nomensen diutus ke tanah Batak untuk memberitakan firman Allah, tetapi ia ditolak.
dia dianggap sebagai musuh. Tetapi apa yang dilakukan Nommensen? Apakah dia menyerah? Apakah dia menjadi tidak percaya? Apakah menjadi kurang percaya? Tidak. Sama seperti Yesus, meskipun ia mengalami penolakan, tetapi Yesus tetap melakukan pemberitaan firman Allah. Sama seperti Yesus, Nommensen juga berusaha sekuat tenaganya melewati berbagai tantangan, memberitakan firman Allah di tanah Batak sehingga boleh ada orang Kristen di tanah Batak, sehingga semakin banyak di Indonesia orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang menjadi kutipan yang bisa kita ambil di dalam nats kita pada minggu ini Amang Inang, yaitu bisa kita lihat pada nats ini di mana Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk melakukan firman Allah, tetapi sebelum ia mengutus ke-12 muridnya, ia terlebih dahulu mengajari ke-12 muridnya, yang artinya ia memberi bekal pelayanan kepada 12 muridnya. Sama halnya seperti seorang pendeta, sama halnya seperti saya Fikar, sebelum saya diutus ke HKI Lipo Cikarang ini, saya terlebih dahulu dibekali oleh kantor pusat. Sama halnya juga para parhalado, sebelum ia diutus menjadi seorang sintua, menjadi seorang parhalado, ia terlebih dahulu diberikan ajaran, maka disebut sintua learning. Sama halnya juga sebagai orang Kristen, sebelum ia dibaptis menjadi orang Kristen, sebelum ia disakralkan melalui naik sidi menjadi seutuhnya orang Kristen, ia juga memperoleh ajaran-ajaran dari gereja. Begitu juga yang dilakukan Yesus kepada para muridnya, sebelum ia mengutus ke-12 muridnya, ia memberikan ajaran-ajaran pelayanan atau bekal pelayanan kepada ke-12 muridnya. Apakah bekal yang diberikan Yesus kepada ke-12 muridnya? Boleh kita lihat di dalam nats ini Amang Inang. Yang pertama ialah tertulis di dalam ayat 7, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Yang artinya di sini ialah Yesus mengajarkan ke-12 murid Yesus untuk melakukan pelayanan berdua-dua. Ini adalah strategi pelayanan yang dimana kita ketahui bahwasanya 12 murid Yesus itu dibagi-bagi untuk pergi ke beberapa daerah, sehingga beberapa daerah ini mendapat pelayanan dari ke-12 murid Yesus. Sama halnya seperti Fikar, kami ada 25, ke-25-nya ini dibagi-bagi, diutus ke beberapa daerah untuk melakukan pelayanan. Sama juga seperti para parhalado juga dibagi-bagi per daerah-daerah atau per wilayah-wilayah atau per sektor-sektor. Yang artinya mereka dibagi-bagi untuk melayani, dikatakan berdua-dua. Mengapa demikian? Karena supaya adanya saling kerja sama, saling mengingatkan, saling membantu, saling menolong. Seperti para parhalado, di setiap wilayah pasti disediakan 2 atau 3 sintua sektor, yang artinya mereka bisa saling menopang, bisa saling bekerja sama, bisa saling mengingatkan. Demikian juga ke-12 rasul diutus berdua-dua, artinya biar ketika mereka melakukan pelayanan, mereka bisa saling bekerja sama. Yang artinya ialah di dalam pelayanan Yesus ingin adanya sebuah kerja sama. Tidak menunjukkan kemampuan diri sendiri, tidak menyombongkan kehebatan diri sendiri, tetapi diingatkan bahwasanya untuk melakukan pelayanan harus saling bekerja
sama. Saya ingat perkataan Eporus ketika pembekalan fikar, bahwasanya 5 jari ini akan dikatakan oke ketika apa? Ketika semuanya bekerja sama. Ketika jari-jari ini bekerja sama, maka dikatakan oke. Tetapi ketika jari-jari ini tidak bekerja sama, maka mereka akan dinyatakan tidak oke. Maka dari itu kita diingatkan agar gereja melakukan pelayanannya yang baik, yaitu melakukan kerja sama. Maka dari itu Amang Inang, untuk melakukan pelayanan gereja bukan hanya untuk menyombongkan kemampuan diri sendiri, tetapi kita diingatkan untuk bekerja sama. Yang kedua diingatkan juga di dalam ayat 8, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Yang artinya Yesus ingin mengingatkan bahwasanya di dalam melakukan pelayanan yang terutama bukanlah materi. Jangan mengkhawatirkan materi, tetapi biarlah kita hanya mengandalkan Allah. Ada mungkin beberapa para pelayan yang beranggapan bahwasanya atau memanfaatkan jabatannya sebagai pendeta atau parhalado untuk memperoleh keuntungan. Contohnya mungkin karena dia merasa dia adalah seorang pendeta, dia menginginkan gaji yang tinggi, fasilitas yang lengkap. Atau mungkin parhalado beranggapan bahwa karena dia sudah parhalado atau pelayan gereja, ia harus mendapatkan ucapan syukur yang banyak atau lain sebagainya. Kadang ada beberapa para pelayan yang mencari keuntungan di dalam pelayanannya, yaitu berkaitan dengan materi. Di sini Yesus berpesan bahwasanya di dalam melakukan pelayanan tinggalkan materi, tetapi yang diberikan adalah hati yang tulus mau melayani. Di sini Yesus ingin mengingatkan bahwasanya dalam pelayanan meskipun kita kekurangan, tetap mengandalkan Allah, yakin dan percaya Allah yang akan memenuhi kebutuhan kita secara jasmani. Seperti kita tahu lagu burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Yang artinya kita percaya bahwasanya Allah akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sedangkan burung pipit yang kecil saja diberkati Tuhan, apalagi kita manusia. Maka dari itu kita diingatkan sebagai pelayan, sebagai pengikut Kristus, untuk tidak lebih mengutamakan materi, tetapi kita harus berpengharapan hanya kepada Allah yang mampu memenuhi kebutuhan kita. Yang ketiga diingatkan juga bahwasanya yang tertulis di ayat 10, katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengar kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Di sini Yesus berpesan dan Yesus mengingatkan bahwasanya ketika kita melakukan pelayanan, pasti ada saja orang yang tidak menerima kita. Ketika ada orang yang tidak menerima pelayanan kita, Yesus ingatkan, tinggalkan. Karena apa? Jelas dikatakan, siapa yang tidak menerima dia, siapa yang tidak menerima, sama saja dia tidak menerima Yesus. Tetapi diingatkan ketika ada seseorang yang mau menerima pelayanan kita, ketika ada seseorang yang mau menerima kita, tinggallah kita, yang artinya
marilah kita berdiam di situ, melakukan pengajaran-pengajaran mengenai Yesus Kristus kepada mereka, sampai mereka mengerti dan memahami tentang ajaran atau firman Allah. Tetapi ketika ada orang yang tidak menerima atau menolak, pergilah, kebaskanlah debu dari kaki kita, yang artinya tinggalkan mereka yang tidak menerima kita, karena sama saja dia tidak menerima Yesus. Kebaskanlah debu dari kaki kita, yang artinya meninggalkan kenajisan, sehingga ketika kita melakukan pelayanan selanjutnya, di tempat selanjutnya, kita bersih dari kenajisan. Maka dari itu kita diingatkan bahwasanya untuk selalu melayani, meskipun ada yang menghambat pelayanan kita, meskipun ada yang menolak kita, tetapi kita mari mencari orang yang mau dilayani. Jangan patah semangat, jangan jadi kehilangan kepercayaan, jangan menjadi kehilangan kepercayaan diri untuk melayani karena ada orang yang menolak, tetapi kita diingatkan untuk selalu maju dalam melayani. Cari mana yang mau dilayani. Kebaskan debu dari kaki kita, artinya tinggalkan mereka, tinggalkan najisan, mari kita cari yang baru, kita hidup bersih, kita cari yang baru, kita ajarkan mereka, kita mengajarkan mereka mengenai ajaran atau firman Allah, sampai mereka memahami dan mengerti firman Allah. Ketika mereka sudah memahami dan mengerti, kita pergi lagi ke satu tempat untuk mencari kembali di mana mereka yang membutuhkan pelayanan. Maka apa yang bisa kita petik dari 3 bekal yang diberikan Allah kepada 12 murid Yesus ini, yaitu yang pertama tadi untuk melakukan pelayanan bekerja sama atau berdua-dua, yang kedua yaitu untuk tidak mengandalkan materi tetapi mengandalkan Allah, dan ketiga yaitu tidak menjadi patah semangat dalam melayani tetapi tetap maju meskipun ada orang yang tidak menerima kita. Kita diingatkan di sini Amang Inang untuk menjadi pemberita firman Allah dengan mengikuti 3 bekal yang diberikan Yesus tersebut. Tidak hanya kepada saya, tidak hanya kepada para pendeta, tidak hanya kepada para halado, kepada jemaat juga diingatkan untuk memberitakan firman Allah. Dalam artian kita menunjukkan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menjadi seorang pengikut Kristus. Kita menunjukkan tingkah laku kita di tengah-tengah lingkungan kita, bahwasanya inilah aku pengikut Kristus, aku harus menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan firman Allah, yaitu melakukan kerjasama, tidak mengandalkan materi tetapi mengandalkan Allah, dan tidak menjadi kurang percaya ketika ada yang menolak kita, tetapi kita tetap semangat, tetap maju, tetap melakukan pelayanan kita, tetap melakukan hal-hal yang baik, tetap melakukan menunjukkan tingkah laku perbuatan sesuai ajaran firman Allah. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Sama
Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur buat berkat-Mu di dalam hidup kami, di mana Engkau masih melayakkan kami untuk menerima berkat-Mu, yaitu firman-Mu pada minggu ini, yang mengingatkan kami untuk menjadi pemberita firman Allah. Kiranya Bapa, Engkau memberkati hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, untuk menanamkan ke dalam hati kami, sehingga kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Bapa untuk menjadi pengikut Kristus yang mampu memberitakan firman Allah melalui tingkah laku kehidupan kami di sekitar kami. Kami juga berdoa Bapa buat negara kami saat ini. Engkau tahu di mana negara kami sedang tidak baik-baik saja. Negara kami sedang mengalami virus corona yang semakin melonjak. Kiranya Bapa, kami butuhkan uluran tangan-Mu yang memberkati negara kami ini Bapa. Kami yakin percaya Engkau hadir di tengah-tengah negara kami ini untuk memberkati sehingga virus corona bisa berkurang, bahkan hilang dari negara kami ini. Kami juga berdoa Bapak untuk para jemaat HKI, terkhusus jemaat HKI Bekasi Timur, jemaat HKI Lipo Cikarang, HKI Purwakarta. Engkau yang memberkati jemaat-jemaat ini Bapa. Engkau jauhkan daripada mereka penyakit COVID, Engkau memberikan kesehatan kepada mereka. Jikalaupun ada di antara jemaat ini yang sedang mengalami COVID, kiranya Bapa, uluran tangan mulai yang kami butuhkan, berkatilah makanan dan obat yang mereka konsumsi sehingga mereka cepat pulih dan dapat beraktivitas kembali. Untuk jemaat kami juga Bapa yang sedang di dalam sukacita ataupun duka cita, yang sedang di dalam pendidikan, yang di dalam mencari pekerjaan, di dalam pekerjaan, Engkau yang memberkati mereka. Apapun yang menjadi rencana rancangan dalam hidup mereka, apapun yang menjadi harapan dalam hidup mereka, kehendak mulai yang terjadi di dalam hidup mereka. Inilah doa dan permohonan kami melalui perantara anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tauduti muse ulauta marede mahitas yang buku ND nomor 510 sia ayat sada dohot ayat tolu. Shalom Amanginang dan jemaat sekalian, ibadah kita yang kita laksanakan pada saat ini secara online, kita memuji Tuhan di dalam rumah kita masing-masing melalui secara online dari gereja. Berikut akan kami bacakan warta jemaat buat kita di minggu ini. Yang pertama, Parhalado beserta majelis mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Walaupun ibadah saat ini kita lakukan di dalam rumah kita masing-masing melalui live streaming ataupun secara online, biarlah kiranya kita tetap di dalam sukacita, dalam suasana yang bergembira, dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kondisi saat ini pandemi COVID
yang masih merajalela di tempat kita. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita sekalian, Tuhan memberkati, tetap melimpahkan berkat kesehatan kepada kita semua. Yang kedua, ibadah tatap muka dan pelayanan gereja. Sehubungan kondisi penyebaran COVID-19 semakin banyak, maka untuk sementara kegiatan ibadah tatap muka di gereja ditiadakan. Ibadah minggu kita lakukan secara online ataupun live streaming sampai beberapa minggu ke depan atau sampai sesuai informasi dari pemerintah terkait kegiatan tatap muka. Pelayanan gereja tetap dilakukan menurut urgensinya, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Bila ada jemaat yang mau bertanya mengenai pelayanan gereja selama pandemi ini, boleh menghubungi sekretaris jemaat ataupun penatua atau sintua sektornya masing-masing. Yang berikut, keuangan jemaat dan keuangan PPG dapat kita lihat pada kolom keuangan pada tata tertib yang di-share di grup WA HKI. Kami BPH minta maaf bila mana ada kesalahan dalam menuliskan angka maupun nama di dalam kolom keuangan, dan kami himbau agar menginformasikannya kembali melalui sekretaris jemaat ataupun bendahara jemaat. Yang berikut, mari kita bawa dalam doa jemaat kita, keluarga Amang C. Simanjuntak, Boris Hotang, yang pada saat ini sedang isolasi mandiri. Kiranya Tuhan memberkati keluarga tersebut sehingga lebih cepat mendapatkan kesembuhan dan diberikan kekuatan kepada mereka untuk melawan penyakit yang diderita. Demikian warta jemaat kita di minggu ini. Untuk itu mari kita satukan hati, kita berdoa bersama agar kiranya Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Allah Bapa, buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau maha tahu ya Tuhan. Engkau melihat dari tempat maha kudus-Mu situasi yang mencekam pada saat ini ya Tuhan, di negara kami ini, di bangsa kami ini ya Tuhan, bahkan di dunia ini. Engkau Tuhan maha tahu, Engkau Tuhan melihatnya. Tuhan, kami mau berdoa ya Allah Bapa, biarlah kiranya pandemi yang pada saat ini melanda dunia ini, melanda negara kami, bangsa kami, tempat kami. Biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Seluruh jemaat HKI Lipo Cikarang, Engkau berikan kekuatan ya Tuhan, agar kami bisa tetap melakukan aktivitas kami Tuhan seperti biasa, walaupun di tengah pandemi saat ini ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, sempurnakan kekebalan tubuh kami, agar kami tidak rentan dengan penyakit-penyakit ya Tuhan. Kami memohon kehadirat-Mu ya Allah Bapa, berkat-berkat kesehatan, itulah yang paling utama yang kami rindukan ya Tuhan. Biar kiranya kami tetap di dalam sukacita Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kepada seluruh jemaat HKI Lipo Cikarang ya Tuhan. Jikalau pada saat ini ada yang sedang dalam sakit penyakit ya Tuhan, kami mau berdoa ya Allah Bapa, biarnya kiranya Engkau campur tangan ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada tubuh mereka agar bisa melawan penyakit-penyakitnya,
Kiranya Tuhan menyertai segala obat dan para medis yang menangani, agar melalui itu semua ya Tuhan, mereka mendapatkan kesembuhan ya Allah Bapa. Terkhusus buat keluarga Amang J. Simanjuntak Boris Otang ya Tuhan, yang pada saat ini mereka dalam isolasi mandiri karena terpapar COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan menyertai keluarga itu ya Tuhan, memberikan kekuatan jasmani dan rohani ya Tuhan, jamah mereka ya Allah Bapa, biar kiranya melalui penyertaan Tuhan, melalui kasih karunia Tuhan, mereka mendapatkan kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa, kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan pada hari-hari selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tutup bungkus kami ya Tuhan dengan kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus, agar kami selalu dalam sukacita, dalam kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa, biarlah kiranya Engkau berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, mulai dari yang terkecil, anak-anak, dewasa dan orang tua. Tuhanlah kiranya yang menyertai kami sekalian. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami percaya jika Tuhan menyertai dan melindungi kami, kami akan terhindar dari segala penyakit, terkhusus penyakit COVID-19 yang pada saat ini merajalela ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Sebelumnya kiranya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami semua layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapuji Tuhata, mari dihita sian bukuede nomor 716 ayat sada laus disom mahita papungu pilihan. Tapasahat ma pelian na tapapungon tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami da di badua gijang. Hodo haroroan ni pasu-pasu dohot silehon-lehon rodiak kadinggan basa na mauliutus. Mauliate mahu sobahon hami tuho ala di pasu-pasu hodo ngulu nami. Hupasat hami matuho diri nami nang sian na nilehom mitu hami. Say jalo may gabi pilihan na husus di adopamu. Asi maruham, say pasu-pasu mapilihan na hupasahat hamiot tuho, asa huparhasyang hami ilaho patimbulhon harajomu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim na badiai, asalam patar huida jalo boto hami, godang ni silehon-lehommu di hami. Saya jari mahami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, huhut pasahaton pilihan nami, dalan laho pasangapan ho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita madok di tangyang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say penorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saot malomon ni roham di banua tongaon songon di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se samarusa nami son panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami.
Unak kami to gihot pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punahara jaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Tajaloma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala say asima rohana midahita. Di dopakkon Tuhan de batama bohina tuhita, jala di pasaur madamena tutodita. Amin. 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 Horas marihita, salam amanginang.